satu daging yang tidak bertulang, tapi gampang menjatuhkan kehormatan orang lain. Makanya yang pertama kali yang diberikan wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Tahanlah oleh kamu lisan kamu itu. Jangan liar lisanmu. Bagaimana lisan itu digunakan untuk berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang hari ini yang berani berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyampaikan sesuatu yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Membikin-bikin hadis, membuat-buat hadis-hadis palsu, hadis lemah dan lain sebagainya, dengan berani menyebarkan ke sana kemari. Subhanallah. Apalagi setiap kali masuk ke bulan-bulan suci, masuk bulan-bulan suci, bulan Rajab kah atau bulan Sya'ban kah dan lainnya, khususnya bulan Rajab, itu bulan suci. Ya, di awal bulan Rajab sudah disebarkan hadis-hadis semuanya palsu. Maka kita katakan Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menjelaskan tentang adanya fadilah atau adanya keutamaan, ya, barang siapa yang beramal seperti ini di bulan Rajab akan mendapatkan ini. Semua hadisnya palsu dan sebagian kecil hadisnya lemah. Ya, yang paling banyak adalah hadisnya apa? Palsu, dan sebagian kecil hadisnya lemah. Maka Ibnu Hajar, seorang ulama mazhab Syafi'i yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, pengarang kitab Bulughul Maram, di dalam kitabnya Tabyinul Ujab, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih yang berkaitan dengan fadilah atau keutamaan beramal soleh di bulan Rajab, kecuali satu, ya, dalam ayat surah Al-Taubah ayat 36 itu secara umum Allah jelaskan bahwa di dalam bulan Rajab kita dianjurkan untuk beramal soleh, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk sering-sering menangis kepada Allah, dan berusaha semaksimal mungkin kita menjauh segala dosa dan maksiat. Karena beramal soleh di bulan suci akan dilipat gandakan oleh Allah, dan melakukan dosa di bulan suci pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ada satu bulan suci yang sering dilalaikan dan dilupakan oleh umat Islam. Ada satu bulan suci, yaitu bulan suci hari ini. Itu bulan apa sekarang? Zulqa'dah. Ketahuilah bahwa bulan Zulqa'dah adalah bulan suci yang sering dilupakan oleh kita. Paham kan Ibu? Bulan Zulqa'dah adalah bulan suci yang sering dilupakan oleh kita. Kita hanya fokus beribadah di bulan Syawal karena masih hangat-hangatnya Ramadan, dan kita lebih fokus beribadah di bulan setelah bulan Zulqa'dah, yaitu bulan apa? Zulhijjah. Nanti kita ada puasa sunnah di bulan Zulhijjah itu kan, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu disunnahkan untuk berpuasa, ya, 9 hari, ditambah dengan di hari yang ke-10 Idul Adha tidak makan tidak minum itu Pak. Ya, intinya kita dianjurkan untuk berpuasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kita fokus beribadah di bulan Zulhijjah, tapi kita melupakan bagaimana keutamaan bulan Zulqa'dah. Maka saya ingatkan, mumpung hari ini kita masih berada di tanggal 8 Zulqa'dah, Bapak Ibu sekalian, satu dosa yang kecil kita lakukan di bulan Zulqa'dah, maka sama dengan kita melakukan dosa besar selain bulan Zulqa'dah, bulan suci. Maka hati-hati. Kenapa? Semua dosa yang kita lakukan di bulan ini, bulan suci Zulqa'dah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini sedang berjihad, berarti jihadnya dilipat gandakan pahalanya insyaallah. Ya. Nah, kita kembali tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita ini, amsik alaika lisanak, yaitu menahan apa? Lisan, menahan lisan, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, termasuk mencaci maki, berdosa kepada sesama manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
innal kadhiba, ya, sesungguhnya dusta kepada kalian, berdusta kepadaku itu berbeda dengan kalian berdusta sesama manusia, sama kalian, kata Nabi SAW. Berbeda apa? Kalau kita berdusta kepada manusia, ya itu mungkin sesuatu yang ya tetap dosa besar, ya berdosa tetap dosa besar. Tapi berdusta kepada Nabi SAW itu jauh lebih besar lagi dosanya. Seperti apa berdusta kepada Nabi? Dengan kita mengatakan qala Rasulullah, ini hadis dari Rasulullah, padahal bukan hadis dari Nabi SAW. Contoh yang diajar oleh guru-guru kita dulu, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadisnya palsu. Tidak mungkin Nabi memerintahkan kita untuk menuntut ilmu ke orang-orang Tionghoa. Betul nggak? Apalagi ilmu agama. Tidak mungkin. Ilmu agama sumbernya dari dua kota suci, Mekah dan Madinah. Ya, Masya Allah. Apalagi Pak? An-nadhafatu minal iman. Pernah dengar ya? Kebersihan itu bagian daripada iman. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Apalagi itu? Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa nilainya apa? Ibadah. Saking palsunya, nggak ada di kitab-kitab palsunya hadis. Kalau gitu apa? Tidur aja dari pagi sampai sore. Subhanallah, ya. Begitu juga bulan Ramadan dibagi 3. Pernah dengar nggak? 10 hari pertama apa? Bulan yang penuh dengan ampunan. 10 hari kedua rahmat. 10 hari ketiga idkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Ini hadis tidak ada asal usul sama sekali dari Nabi SAW. Kenapa? Karena bertentangan hadis-hadis yang sahih bahwa dari awal Ramadan sampai selesai, sampai Ramadan yang ke-29 atau 30, itu semuanya pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis yang sahih itu. Maka hati-hati di dalam berbicara tentang agama, karena kita bisa terjerumus ke dalam kedustaan kepada Nabi SAW, berdusta atas nama Rasulullah SAW.